ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, di zaman sekarang rasanya kita tidak akan kesulitan jika ingin menemukan orang yang cerdas. Tidak sulit pula menemukan orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi beda halnya kalau ingin menemukan orang yang masih memiliki hati nurani yang peka. Rasanya saat ini semakin terasa sulit. Mengapa? Karena hari ini kalau kita mau jujur, ukuran benar dan salah seringkali bukan lagi dengan wahyu ilahi, melainkan opini. Jadi mayoritas masyarakat saat ini bukan lagi mengukur kebenaran dengan iman, tapi kepentingan. Akibatnya sesuatu akan dianggap benar kalau banyak yang melakukan. Sesuatu akan dianggap salah kalau tidak populer. Akibatnya suara hati semakin pelan, sementara suara dunia semakin kencang. Nah sahabat, Allah telah menanamkan dalam diri setiap manusia sebuah mekanisme yang sangat luar biasa, yaitu hati nurani. Hati yang bersih akan menjadi alarm moral. Hati yang bersih akan tenang ketika berada di atas kebenaran dan akan bergetar ketika di atas kesalahan ataupun dosa. Sebaliknya, hati yang terus-menerus dipaksa berdamai dengan maksiat, dipaksa berdamai dengan dosa, lama-kelamaan kehilangan kepekaan. Alarmnya mungkin tetap ada, tetapi tidak lagi berbunyi. Karena itulah Rasulullah SAW, sahabat, tidak hanya mengajarkan hukum halal dan haram, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjaga kepekaan hati nurani kita. Beliau mendidik umatnya agar memiliki kompas batin yang selalu menunjukkan kepada kebenaran. Nah, sahabat, di episode kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang sangat agung. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang menjelaskan dengan sangat indah tentang apa itu hakikat albir, kebaikan, dan apa itu hakikat al-itsm, dosa. Nah, mudah-mudahan dengan memahami hadis ini nanti, mempelajarinya dengan seksama, Allah akan menjaga hati kita agar tetap hidup, menjaga nurani kita agar tetap peka, dan menjadikan kita hamba-hamba yang mampu membedakan
antara cahaya kebenaran dan gelapnya kemaksiatan. Sahabat sekalian, baik tanpa berlama-lama, ayo kita baca terlebih dahulu bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas ibni Sam'an al-Ansari qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqal al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Baik, terjemahnya begini. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan kamu benci apabila manusia mengetahuinya. Sahabat sekalian, inilah hadis Nawas yang akan menjadi tema pembicaraan kita di episode kali ini. Namun sahabat, sebelum kita masuk ke dalam menggali isi dan kandungannya, saya ingin mengajak sahabat untuk juga melihat hadis lain. Hadis ini bersumber dari sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Kenapa hadis ini saya tampilkan? Karena memiliki substansi yang sama, memiliki relevansi dengan hadis Nawas bin Sam'an. Jadi isi, kandungan, substansi sama, tetapi sumber sahabat berbeda dan ada narasi atau redaksi yang sedikit berbeda. Tetapi hakikat isi, kandungan, substansi sama. Dengan harapan hadis Sam'an itu akan memberikan makna yang lebih komprehensif jika dikolaborasikan dengan hadis dari Wabisah bin Ma'bad ini. Jadi kisahnya begini. Hadis ini memang ada bersumber dari diriwayatkan oleh beberapa imam muhaddis ya. Saya akan rangkai saja semuanya. Dikisahkan bahwa Wabisah itu suatu saat datang menjumpai Nabi. Ketika berada di hadapan Nabi, belum lagi Wabisah itu berkata-kata, Nabi sudah menyapa terlebih dahulu. Gampangannya begini, Wabisah, kamu mau bertanya atau aku memberitahu apa maksudmu? Nah gitu. Jadi seakan-akan Nabi itu ingin menebak, ingin memberitahukan kepada Wabisah, saya tuh sudah tahu kenapa kamu menjumpai aku. Nah mendengar itu Wabisah berkata, ya sudah Nabi, coba saya ingin Nabi memberitahukan saja. Nah karena itu kemudian Nabi bersabda, kamu mau bertanya tentang kebaikan kan? Oh iya Nabi, betul. Nah dari itulah kemudian Nabi bersabda, istafti qalbak albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nas wa aftauk. Artinya Nabi bersabda kepada Wabisah, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menimbulkan kegelisahan dalam jiwa dan keraguan di dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu.
Nah, sahabat, hadis ini yang bersumber dari Nawas dan Wabisoh, keduanya akan kita kolaborasikan. Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapatkan pemahaman yang lengkap dan komprehensif agar pengetahuan kita, pemahaman kita tentang hati nurani itu semakin lengkap. Sahabat, baik, kita akan bahas secara pelan-pelan, setahap demi setahap. Secara umum hadis ini, baik dari Nawas dan Wabisoh, keduanya adalah berbicara tentang hati nurani. Tetapi diawali dengan pembicaraan tentang apakah albir itu. Maka kita akan bahas dulu tentang albir. Jadi kalau kita kolaborasikan kedua hadis itu, albir kalau menurut hadis Nawas adalah kebaikan yang berupa akhlak mulia. Jadi albir itu apa? Akhlak mulia. Ini hadis Nawas. Sementara kalau hadis Wabisoh, ya, hadis Wabisoh itu albir itu apa? Albir adalah sesuatu yang membuat jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram. Sahabat, ini menarik. Kenapa? Karena ada benang merah antara akhlak yang mulia dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Pada episode-episode sebelumnya kita sudah membahaskan bahwa akhlak itu ada dua. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, akhlak itu sesuatu yang mengendap dan terpendam di dalam dasar jiwa. Akhlak yang mengendap dan terpendam di dalam dasar jiwa itu akan melahirkan tindakan. Tindakan itu disebut suluk. Kalau akhlak yang terpendam itu baik, maka menghasilkan suluk yang baik. Kalau akhlak yang terpendam itu buruk, maka akan memunculkan suluk yang buruk. Nah, akhlak yang baik akan menghasilkan ketenangan. Ketenangan jiwa, ketentraman hati. Ini pasti. Nah, ini menjadi satu karakter bahwa memang kebaikan itu punya prinsip ketenangan dan ketentraman. Kalau orang berperilaku baik, berakhlak baik, pasti orang itu akan tenang dan tentram. Atau sebaliknya, jiwa yang tenang, hati yang tentram akan melahirkan akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya kita akan kembangkan bagaimanakah tinjauan para ulama dalam mendefinisikan kata albir itu. Kita akan lihat ya definisi albir, baik secara bahasa maupun secara istilah, secara etimologi maupun secara terminologi. Kita lihat di dalam beberapa literatur itu nanti disebutkan bahwa definisi albir secara etimologi itu ada yang menyebutkan albir adalah as-sidq wat ta'ah wal khair wal fadl dhiddul uquq. Artinya albir, kebaikan secara bahasa adalah kejujuran, ketaatan, kebaikan, keutamaan, dan lawan kata dari durhaka. Kalau kita lihat definisi ini, maka sepintas ini adalah penjelasan yang berupaya untuk merinci. Jadi albir itu dirinci dalam definisi ini.
bentuknya ini. Tetapi hakikatnya albir tidak sebatas definisi ini. Makanya kita perlu melihat definisi albir secara terminologi. Dengan begitu kita akan mampu melihat betapa luasnya makna albir itu. Baik, kita lihat. Dalam sebuah definisi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani, beliau berkata, albir adalah ismun jami'un lil khairi. Albir adalah istilah yang mencakup seluruh kebaikan. Ucapan Asy-Syaukani ini, sahabat, lebih makro, lebih general, lebih global. Karena beliau tidak merinci dan tidak menyebutkan bentuk-bentuknya. Tetapi bahwa dalam perspektif Asy-Syaukani, albir itu tidak terbatas. Semua bentuk kebaikan itu adalah albir. Semua bentuk kebaikan itu adalah albir. Ini kata kuncinya. Nah, ucapan daripada Asy-Syaukani ini kemudian menemukan relevansinya dengan pandangan Imam Ar-Razi. Nah, Imam Ar-Razi ketika menjelaskan apa itu albir, beliau berkata, albir adalah ismun jami'un lit-ta'at wa a'mal al-khair al-muqarribah ilallahi ta'ala. Ar-Razi berkata, albir adalah istilah yang mencakup seluruh ketaatan, amal kebaikan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berpijak dari pendapat Imam Asy-Syaukani dan Imam Ar-Razi, sahabat, kita sekarang paham bahwa albir itu adalah pada substansinya adalah kebaikan, ya, ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kebaikan, ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya albir tidak terbatas pada satu jenis perbuatan saja, tidak. Semua bentuk kebaikan dan semua bentuk ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut albir. Berarti ujung-ujungnya albir adalah mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Karena kalau menjauhkan, logikanya sederhana, setiap perilaku yang tidak mendekatkan diri kepada Allah tidak dikategorikan albir. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berdampak kepada menjauhkan diri dari Allah, maka tidak bisa disebut albir. Goalnya jelas, endingnya jelas, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu disebut albir. Sahabat, ayo kita kembangkan lagi. Para ulama secara sederhana mengklasifikasi albir menjadi dua, yaitu albir yang bersifat horizontal dan albir yang bersifat vertikal. Albir yang bersifat horizontal berarti semua bentuk kebaikan yang ditujukan kepada makhluk. Sementara albir yang bersifat vertikal adalah semua bentuk kebaikan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebut hablum minan nas, yang kedua disebut hablum minallah. Hablum minan nas atau kebaikan yang bersifat horizontal, tentu semua bentuk perilaku yang baik yang ditujukan kepada makhluk, apapun bentuknya. Ya. Dari sinilah kemudian muncul istilah birrul walidain itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua.
Karena perintah berbuat baik kepada orang tua dihadirkan oleh Allah setelah bertauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, di sini ada satu catatan yang menarik, sahabat. Munculnya istilah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kok kemudian menggunakan kata albir, birrul walidain itu? Padahal makna bir tadi itu kan begitu luas. Dari sinilah kita punya pemahaman bahwa birrul walidain itu semua bentuk kebaikan maksimal dari anak kepada orang tuanya. Tidak terbatas pada masalah materi. Tidak terbatas pada masalah lahiriah, tidak. Makanya di dalam Al-Quran kita dilarang mengucapkan karena itu menyakiti hati orang tua. Maka ketika anak itu ingin berbakti kepada kedua orang tua, maksimal dilakukan dengan seluruh kemampuan yang ada. Baik secara materi atau imateri, lahir batin, kecil besar, sulit mudah, apapun. Seorang anak harus melakukan segala sesuatu dalam rangka birrul walidain. Bahkan di dalam Islam, birrul walidain itu tetap wajib meskipun kedua orang tuanya non-muslim. Nah, ini menarik istilah birrul walidain itu. Nah, yang kedua yaitu kebaikan yang bersifat vertikal kepada Allah, hablum minallah. Nah, tentu ini adalah kebaikan yang sifatnya ibadah, utamanya ibadah mahdhah ya. Ketaatan kita, sholat kita, puasa kita, dan macam ragamnya. Dan untuk membahas kedua bentuk kebaikan ini, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, hablum minallah maupun hablum minannas, kayaknya itu sudah dirangkum oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Itu nanti di sana sahabat bisa ngecek ya, bagaimana albir itu dirinci oleh Allah. Makanya nanti akan dikonklusikan, diperas begitu. Kandungan Al-Baqarah 177 itu adalah albir itu ada yang bersifat lahir, ada yang bersifat batin. Yang bersifat lahir seperti apa? Ya, berbuat baik kepada sanak kerabat, ya, kepada orang yang dicintai, anak yatim, ya, orang miskin, musafir, orang yang minta, memerdekakan budak. Nah, ini yang bersifat lahir. Lalu yang bersifat batin gimana? Ya, ini iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Nah, ini semua jadi rangkaiannya kalau diperas Al-Baqarah 177 itu adalah albir itu ada yang bersifat lahir, ada yang bersifat batin. Nah, sahabat sekalian, dari uraian ringkas ini kita bisa menyimpulkan bahwa albir itu bersifat lahir dan batin. Albir itu bersifat vertikal, horizontal, dan albir itu berupa hablum minallah dan hablum minannas. Dan karakteristik dari albir adalah menenteramkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, kita masuk ke bahasan yang lain. Setelah kita membahas albir yang artinya kebaikan, kita sekarang membahas al-ithmu yang diterjemahkan dosa atau kejahatan atau keburukan. Ya, sebutlah dosa begitu. Kita lihat, apa sih dosa itu? Kalau menurut hadis Nawas, dosa itu adalah sesuatu ya yang meresahkan jiwa, dan kamu tuh gak suka sesuatu itu terlihat oleh orang lain. Ya, meresahkan jiwa
sesuatu yang meresahkan hati, tidak menenteramkan hati, dan kamu gak suka kalau itu sampai diketahui oleh orang lain. Kalau menurut hadis Wabisoh, dosa itu apa? Sesuatu yang menimbulkan kegelisahan, keraguan di dalam jiwa dan dada kita. Nah, dua hadis itu kalau dikolaborasikan, maka menghasilkan pengertian, dosa adalah segala sesuatu yang tidak menenteramkan hati, sebaiknya menimbulkan kegelisahan dan keraguan. Lebih daripada itu, kita nggak suka kalau hal itu terlihat oleh orang lain. Oke, sahabat, ayo kita kembangkan bagaimana perspektif ulama. Nanti kita menemukan ada sebuah definisi yang disampaikan oleh sebagian ulama. Apa sih dosa itu? Disebutkan, dosa adalah mayajibu at-taharruz minhu syara'an wa taba'ah. Artinya, dosa adalah segala sesuatu yang wajib dihindari, baik itu menurut syariat atau tabiat. Kalau menurut syariat sudah jelas, standarnya yaitu Quran dan hadis, selesai. Tapi kalau menurut tabiat, sahabat, kita harus tahu bahwa manusia itu punya fitrah. Fitrah manusia itu sifatnya suka kepada kebaikan, menolak kepada keburukan. Itu fitrah. Kalau fitrah ini masih sehat, masih hidup, masih bersih, masih suci, maka fitrah akan mengontrol manusia melalui karakternya itu. Dia akan senang mendekat kepada segala sesuatu yang baik, sebaliknya akan merasa risih, terganggu, tidak nyaman, dan menolak segala sesuatu yang bersifat buruk. Sahabat, dari uraian yang sudah kita paparkan, kita semakin memahami bahwa hati nurani itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu menjadi alarm moral yang akan menjadi guide, menjadi pembimbing, menjadi pendamping bagi kita untuk menuju jalan keselamatan dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, saya ingin mengajak sahabat untuk fokus ya kepada bagian hadis yang berbunyi, kamu tidak suka jika itu terlihat oleh orang lain. Sahabat, satu cara sederhana untuk mengukur apakah hati kita masih hidup atau mulai kehilangan kepekaannya. Apa itu? Tanyakan kepada diri sendiri. Kalau perbuatan ini dilakukan, lalu diketahui oleh orang lain, nyaman gak kita? Suka gak kita? Senang gak kita? Ridhokah kita? Jika jawabannya tidak, berarti hati sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari perbuatan itu. Begini contohnya. Mengapa seseorang menutup layar ponselnya ketika ada orang yang datang? Ayo. Mengapa ada orang yang tiba-tiba menghapus riwayat pencarian internet? Mengapa ada yang memilih berbohong agar kesalahannya tidak diketahui? Mengapa ada yang hanya berani melakukan perbuatan sendirian di tempat sepi? Kenapa? Jawabannya sederhana, sahabat. Karena hati masih mengetahui bahwa perbuatan itu enggak baik, salah. Rasa malu kepada manusia seringkali merupakan pantulan dari suara hati yang belum sepenuhnya mati. Namun persoalannya bukan berhenti di situ, sahabat. Yang lebih penting adalah bertanya, kalau aku malu perbuatan ini dilihat oleh orang,
Mengapa aku tidak malu kalau perbuatan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah sudah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah Allah mengetahui? Tidakkah Allah melihat yang kamu kerjakan itu? Nah, seringkali kita itu lebih takut kehilangan citra di hadapan manusia daripada kehilangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga reputasi di depan kamera, tetapi lalai menjaga hati ketika tidak ada yang melihat. Kita khawatir aib terbongkar di media sosial, tersebar luas. Tetapi kurang khawatir bila dosa tercatat oleh malaikat. Disinilah letak ujian keikhlasan dan muraqabah, kesadaran bahwa Allah senantiasa mengajar kita, mengawasi kita. Jadi sahabat, inilah al-ithmu, dosa itu. Jadi sederhananya, kalau kita mau melakukan sesuatu kok tiba-tiba kita sembunyi-sembunyi, mencari tempat yang sepi, tidak ada yang melihat, itu sebenarnya alarm kita tuh masih hidup hati kita. Kita masih malu. Dan itu pertanda bahwa sesuatu kejahatan sedang kita rencanakan. Pertanyaannya, itu berhenti atau akan dilanjutkan? Nah, dari sini mudah-mudahan sudah bisa dipahami sahabat ya. Selanjutnya, saya ingin mengajak sahabat, ayo fokus sejenak kepada penggalan hadis yang berbunyi, tanyakan hatimu. Nah ini, tanyakan hatimu. Sahabat, kenapa Nabi menggunakan kata-kata ini? Karena kalau hati itu baik, maka baiklah semua organ tubuh ini. Kan seperti itu sabda Nabi. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam ragamu ada segumpal daging. Idza solahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, sekujur tubuhmu baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, ya sekujur tubuhmu ikut rusak. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Sahabat, hadis ini mengajarkan sebuah prinsip yang sangat mendasar. Apa itu? Pusat kendali kehidupan manusia bukan ada di tangan, bukan berada di lisan, mata, kaki, atau yang lainnya. Tetapi pusat kendali kehidupan manusia ada di hati. Seluruh anggota tubuh itu hanya pelaksana. Hati pemimpinnya. Hati pengendalinya. Apa yang tersimpan di dalam hati pada akhirnya akan tercermin melalui ucapan, sikap, dan perbuatan kita. Karena itu, Islam selalu memulai perubahan dari dalam, bukan dari luar. Ya, seseorang mungkin mampu memperbaiki penampilannya lah, menjaga tutur katanya lah. Bahkan manusia bisa menampilkan citra yang baik di hadapan manusia. Namun ingat, apabila hatinya masih bermasalah, maka kebermasalahan itu akan tampak dan akan muncul melalui perkataan dan perbuatan. Itu pasti. Nah sahabat, di era digital, orang sangat sibuk memeriksa layar. Baterai tinggal berapa persen, sinyal masih kuat atau sudah lemah, ya? Penyimpanan penuh atau sudah hampir habis, kan begitu kita. Namun jarang sekali kita memeriksa hati. Padahal hati itu sistem operasi kehidupan. Jika sistem operasinya rusak, secanggih apapun aplikasi amal yang tampak di luar, tidak akan berjalan baik, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, sebelum bertanya bagaimana penilaian orang terhadap kita, satu pertanyaan yang harus diajukan. Bagaimana kondisi hati kita? Itu dulu. Sebab perubahan yang bertahan lama selalu dimulai dari hati. Jika hati baik, ucapan baik, perilaku baik, komunikasi baik, interaksi baik, akhirnya kehidupan juga baik. Begitupun sebaliknya. Ketika hati rusak, maka semuanya akan rusak. Nah, sahabat, apa yang sudah kita pelajari hari ini, coba kita carikan relevansinya dalam konsep modern ya. Kita cari coba. Baik, ada konsep modern yang berbunyi congruent. Orang yang kongruen tidak hidup dengan dua wajah. Nilai yang ada dalam hatinya akan tampak, akan muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku dan ucapan. Contoh begini, kalau saya meyakini sholat itu penting dan wajib, maka saya akan menjaga sholat. Ini berarti konsisten. Kalau saya mempercayai bahwa jujur itu nilai mulia dan wajib, maka saya tidak akan pernah berbohong. Ini namanya konsisten. Karena kalau itu saya langgar, maka tidak ada kesatuan antara hati, pikiran, perasaan dengan tindakan, ucapan, dan perilaku. Nah, kongruen itu adalah keselarasan, kesesuaian, konsistensi antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Orang yang punya karakter kongruen itu akan tenang, akan tentram, hati dan batinnya. Sahabat, kalau ini ya dipahami seperti ini, maka kan sesuai dengan konsep albir. Albir tadi itu kan begitu. Nawas Wabisoh bertanya tentang albir. Nabi menjelaskan albir itu adalah akhlak mulia atau segala sesuatu yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Karena semua kebaikan akan sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada kesesuaian berarti tenang. Nah, ini ada korelasinya dengan konsep kongruen ini. Nah, coba sekarang kalau kita berbicara dosa, gimana dengan dosa? Sahabat, dalam psikologi modern juga dikenal istilah cognitive dissonance. Sebuah kondisi, keadaan tidak nyaman. Ketika keyakinan, nilai itu bertentangan dengan perilaku. Yang diyakini apa, yang diucapkan apa, enggak sama. Yang dipikirkan apa, yang dilakukan beda, enggak sama. Situasi ketidakselarasan, inkonsistensi ini akan melahirkan kegelisahan, kegundahan, kemudian mungkin stres ya, dalam tempo yang berkepanjangan bisa stres dan tidak stabil. Nah, inilah yang kemudian selaras dengan konsep al-ism tadi itu, bahwa dosa itu adalah yang mendatangkan kegelisahan, keraguan, dan kamu gak senang kalau itu dilihat oleh orang. Nah, sahabat, paling tidak kita memahami bahwa ketika kita mempelajari hadis tadi itu, ternyata kalau ditarik ke dalam ilmu modern, ternyata betapapun pakar-pakar psikologi itu menemukan konsep ini, sebenarnya Islam sudah membangun konsep ini lebih dari 14 abad yang silam. Pertanyaannya, kemana kita selama ini? Nah, kita akan kembangkan sedikit lagi. Tadi sudah kita pelajari bahwa kebaikan itu seperti apa, dosa itu seperti apa. Pertanyaan yang muncul adalah, bukankah terkadang ada orang yang berbuat dosa tapi kok tampak sepintas tetap tenang ya? Orang korupsi
tapi tetap ketawa ketiwi, ya toh? Masuk penjara, keluar penjara, tetap bahagia kelihatannya, wajahnya tersenyum, full senyum. Itu gimana? Sahabat, kalau dalam konteks ini kaidah yang dipakai beda. Nah, coba ini saya perkenalkan. Ada kaidah yang berbunyi wamal jurhu limayyitin ilam. Luka tidak menyakiti mayit. Kaidah ini bukan sedang berbicara tentang kematian jasad loh ya. Yang dimaksud kematian hati dalam konteks ini. Mengapa orang mati tidak merasakan sakit ketika tubuhnya dilukai? Karena seluruh sistem yang merasakan nyeri sudah tidak berfungsi. Nah, begitu juga manusia. Ketika hatinya sudah mati, ya, ya tidak lagi terasa terlukai. Selama hati masih hidup, dosa akan menyakitkan, akan membuat gelisah, sulit tidur, bahkan kita menangis, menyesal, ingin tobat, dan macam ragamnya. Itu kalau hatinya masih hidup. Tapi kalau hati itu sudah mati, betapa besar dosa, tidak akan terasa sakit lagi. Ya logika sederhana begini sahabat. Kalau ada pasien yang mau dioperasi, tindakan pertama apa? Kan anestesi itu, disuntik mati kan, supaya mati rasa. Setelah itu, menjalani operasi gak terasa sakit. Karena sudah disuntik mati rasa. Sama. Maka kalau kita melihat orang-orang jahat, itu tampak tetap tersenyum, bahkan cool ya dalam melakukan kejahatannya, maka kaidah yang berfungsi adalah ini. Wamal jurhu limayyitin ilam. Jadi bukan dosanya yang ringan, tidak, tapi hatinya yang sudah mati gitu loh. Nah, sahabat, Nabi kan sudah memberikan warning ya di dalam sebuah hadis bahwa kalau orang itu melakukan dosa akan meninggalkan satu titik hitam di hati, kan begitu ya? Kalau kemudian beristighfar, tobat, itu akan hilang. Tapi kalau melakukan lagi akan ada titik hitam lagi. Dan jika itu terus-menerus akan hitam dan menjadi berkarat. Kan begitu dalam hadis. Nah, hadis itu sebenarnya sahabat berbicara tentang proses sebenarnya. Satu dosa, satu noda. Dosa berikutnya tambah satu noda lagi. Lalu bertambah, lalu bertambah. Sampailah nanti di dalam Al-Quran disebut arron. Nah, yaitu karat. Hati yang sudah berkarat. Jadi begini sahabat. Yang menyeramkan itu bukan dosanya. Tahukah kapan kondisi seseorang mulai berbahaya? Bukan saat pertama kali ia berbuat dosa, sahabat. Justru saat pertama kali berbuat dosa, biasanya tuh masih takut, masih gelisah, bahkan bisa menangis, menyesal. Ya, bahkan ingin berubah. Yang mengerikan tuh ini loh. Ketika dosa yang sama dilakukan untuk kesekian kalinya, tetapi sudah tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa bersalah. Karena sudah nggak pernah sholat, ya biasa, nggak sholat itu biasa. Karena sudah terbiasa bohong, jadi berdusta itu ya sudah biasa. Nggak ada hati yang bergetar, itu nggak ada. Nggak ada istighfar, itu nggak ada. Penyesalan nggak ada. Sampai bahasa tubuh pun tetap tenang. Hati-hati. Itulah sebenarnya kematian yang sudah menimpa sebelum kematian itu datang. Nah, sahabat sekalian, mungkin hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sering kita lupakan, yaitu bisa merasa bersalah. Maka jangan anggap perasaan bersalah itu sebagai musibah. Justru itu bukti kalau Allah masih belum mencabut kehidupan dari hati kita. Menangislah sebelum air mata mengering. Bertaubatlah sebelum hati mengeras.
Bersyukurlah kalau kita masih malu jika berbuat salah. Kembalilah segera kepada Allah sebelum noda itu berubah menjadi karat di dalam hati. Karena ketika hati sudah benar-benar mati, nasihat tidak lagi berguna. Ayat-ayat Al-Quran tidak lagi mampu bersuara. Dosa tidak lagi menyakitkan. Dan yang berfungsi, yang berlaku adalah kaidah wa mal juruhu limayyitin ilam. Luka tidak lagi menyakiti hati yang mati. Sahabat, jangan takut jika hari ini masih terasa sakit karena dosa. Takutlah apabila suatu hari nanti dosa tidak lagi membuat hati merasa sakit. Sahabat, inilah apa yang dapat kita pelajari di episode kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk selalu berbenah ya. Saya berharap ini menambah wawasan, mempertebal iman dan memperkaya amal soleh kita. Semoga berguna. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita masih berjumpa di episode berikutnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين